kayak gitu. Dia membela dirinya sendiri dan merasa jalan hidupnya dia yang paling benar, paling suci, paling bersih. Gara-gara melihat orang lain di mata dia tuh salah jalannya. Padahal kita tuh cuma sedang di jalan yang berbeda aja. Tidak terlepas dari salah dan dosa kita. Semua manusia di muka bumi ini gak lepas. Kita semua punya salah dan dosanya masing-masing. Jadi gak perlu kita membandingkan diri dengan dosa orang atau berkat orang, rezeki orang. Nggak perlu. Rezeki ataupun dosa orang itu urusannya dia. Kita urus punya kita sendiri. Tapi banyak orang yang suka membandingkan. Malah dia bilang, mending kayak kita lah pacaran, berzinah aja, kumpul kebo, nggak masalah. Yang penting nggak nikah terus cerai. Yang penting nggak nikah, daripada nikah tuh lihat dicekek, ditampar, dicaci. Bagus nggak usah nikah seumur hidup, pacaran nggak apa-apa. Padahal kan sama pilihannya di sana. Dia pacaran, berzina, kumpul kebo kan sama aja dengan orang nikah yang akhirnya tersiksa. Kan kita nggak tahu posisi. Namanya jalan hidup. Emang dia tahu pas dia jadi istri dia bakal dihina, dicaci, ditampar? Kan nggak tahu dia. Emang tahu dia bakal jadi janda, dia jadi duda? Kan dia nggak tahu sebelumnya. Kalau dia tahu juga dia nggak akan nikah lah. Jalan hidup masing-masing loh. Ya KDRT tuh banyak di dunia ini. Sangat banyak, Kak. Benar, cuman orang tuh nggak speak up, orang nggak bicara. Kenapa Kis tahu? Ya karena mereka orang bicara kan sama orang yang terdekat dia. Misalnya kita udah temenan lama berapa puluh tahun. Nah mereka cerita sama kita gitu. Ya kita jadi lihat saksinya, matanya biru di sini. Temenku Kak, temen deket sendiri loh. Bahkan sebelum nikah nih baru pacaran. Kalian bayangin ya, perempuan secantik itu, sebanyak itu orang yang suka sama dia pacaran milih satu orang, dia setia sama satu orang. Habis itu pas lagi di rumah makan, kalian tahu dia kabur dari rumah makan gara-gara ditonjok nih segini biru di depan rumah makan tuh. Mereka tonjok-tonjokan terus sampai di sininya juga biru. Dia pergi ke kantor. Habis itu tahu nggak laki-lakinya cuman gara-gara perempuannya bela diri, aku pengen putus, aku udah nggak tahan sama kamu kalau kamu kayak gini terus, aku nggak mau nikah sama kamu kan ngajak aku nikah, aku nggak jadi, kata dia. Gara-gara dibilang itu, kalian tahu laki-lakinya ngapain? Diludahin lakinya. Bukan perempuannya kan nangis gara-gara digituin gitu. Terus dia bilang, aku gak mau lah nikah sama kamu. Gak jadi nikah dia. Diludahin sama cowoknya. Gara-gara cowoknya bilang, dasar kamu perempuan murahan. Malah kayak gitu mulut dia, laki-laki. Jahat. Laki-laki tuh kayak gitu Kak. Pas dia ngajak nikah, perempuannya gak jadi mau nikah, diludahin sama dia. Gitu. Langsung datang kita teman-temannya kan, dia telepon kan. Tolongin aku lagi di sini ini, aku ditabokin lagi. Kalian bayangin lagi. Artinya kan udah berkali-kali. Akhirnya dia mau kabur tuh susah. Banyak laki-laki yang kayak gitu Kak. Laki-laki tuh ketika sudah gelap mata, dia tuh perempuan tuh nggak tahu dia anggap apa gitu. Sudah dia yang mukul, dia yang salah, perempuannya nggak mau nikah sama dia, udah mau kabur, diludahin lagi sama dia. Di depan mata kita, menyeramkan. Beneran ada loh laki-laki kayak gitu. Iya memang nggak semua kayak gitu, tapi banyak yang kayak gini. Nggak semua laki-laki kayak gini aku bilang ya, tapi banyak yang kayak gini. Rata-rata mereka yang yang mohon maaf nih, cowok yang ini tuh yang aku dengar dari teman-temanku, pertama dia pecandu alkohol, kedua dia pecandu judol. Rata-rata tuh orang-orang yang antara dua ini yang biasanya bisa melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Yang aku tanya dari temenku ya, rata-rata pecandu alkohol dan pecandu judol. Walaupun gak semua pecandu alkohol atau judol tuh ringan tangan, tapi ini rata-rata dari yang ku dengar sendiri dan aku lihat dengan mata kepalaku secara aku masih hidup bernapas, rata-rata dua. Laki-laki pecandu alkohol dan pecandu judol itu rentan melakukan tindakan kekerasan Kak. Iya. Beneran. Itu rata-ratanya. Teman-temanku yang menjadi ini tuh korbannya rata-rata aku tanya kan, apa sih pemicunya? Ya rata-rata dua ini. Ketika mereka misalnya judol kalah gitu, terus atau pas mereka alkohol, terus mereka habis uangnya untuk mereka mau beli lagi, terus atau pas mereka lagi setengah kesadaran gitu. Jadi pecandu rata-rata yang memang benar-benar candu yang sudah susah lepas. Biasanya gitu yang mereka nggak bisa kontrol. Minum alkohol kan gak salah sebenarnya kalau misalnya kita cuma ya sedikit gitu. Tapi ada orang, pelampiasannya jadi kepasangan. Jadi orang yang gak bisa pengontrolan diri, kecerdasan emosionalnya kurang.
Pelariannya ke pasangan, ke pacarnya, kayak tadi kan mau nikah sebenarnya, mereka tuh dikit lagi sebenarnya mau nikah. 1 atau 2 bulan deh rasanya temanku tuh udah senang-senang, dia tuh ngabarin, aku udah ini ada orang yang mau nikahin aku, kata dia gitu kan. Ini orangnya ditunjukin, orangnya ganteng, ganteng banget Kak, ganteng, tubuhnya atletis gitu kan. Sudah kayak dia bahagia banget gitu mau nikah, nggak jadi. Tahun 2000 berapa ya tuh, 2015. Nggak jadi nikah gara-gara lakinya ternyata tukang pukul, pecandu alkohol, pecandu judol, dan suka ngeludahin kalau lagi marah gitu. Menyeramkan. Iya. Iya, makanya sebenarnya judol sama alkohol mungkin bagi nggak semua orang kayak gitu, tapi rata-rata yang punya temenku itu rata-ratanya antara dua. Kalau nggak pecandu alkohol, pecandu judol itu mereka berpotensi lebih besar untuk melakukan tindak kekerasan. Rata-rata. Biasanya tuh kayak gitu, karena yang bukan pecandu itu jarang dengar kisahnya sampai ke tindak kekerasan sepatal itu loh, sampai bener-bener biru mata temanku tuh, sampai bener-bener biru segini separuh karena ditonjok, memang tonjok kan, tonjok gitu, tonjoknya di mata sebelah, habis itu tonjok di sini, aku ingat biru waktu itu di sininya, gara-gara dia nggak mau dinikahin, diludahin. Ngeri banget, seram. Kupikir itu cuma ada di TV loh, ternyata kisah nyatanya ada. Dulu kita nonton TV kan, sekarang enggak woy, itu di dunia nyata. Seram juga ya dunia ini kalau kita lihat. Aku membayangkannya tuh udah kayak jantungku mau copot gitu. Kuat temanku berarti kuat mental itu ya. 2 orang loh di depan mata. Jadi yang satu itu dicekek sama ini pasangannya sampai biru sininya. Jadi suaminya tuh suka nyekek, hobinya. Aneh juga kalau dipikir-pikir. Kok hobinya kek orang gitu. Coba disayangin. Perempuan di sebelah loh sayangin, kayak gimana caranya? Bisa nggak paham gitu? Ada perempuan yang sangat mulia di sebelah, dimuliain, disayangin, dipeluk gitu, dicium, dimanjain gitu. Bilang kata-kata mesra, kenapa malah dicekik? Kadang-kadang nggak masuk akal nggak sih? Bingung nggak sih kalian? Sekarang aku udah lama nggak ketemu sama temanku, tapi terakhir aku ngobrol sama dia, dia memilih sendiri, Kak, lama. Kata dia mau menenangkan diri dulu sama mantannya terakhir karena terlalu seram, Kak. Itu dalam hidupnya dia nggak pernah ketemu laki-laki separah itu, katanya. Ini paling parah. Gara-gara dia memang pecandu judol, pecandu alkohol. Rata-rata orang judol tuh pasti pinjol, Kak, lama-lama. Kenapa? Orang judol kan dia judi nih, modalnya mungkin awalnya ada aset, ada harta, semua aset hartanya habis. Akhirnya dia pinjol. Pinjol tuh kan akhirnya dia terjerat hutang. Karena dia nggak bisa bayar karena kalah terus. Nah di situ dia stres. Rata-rata gitu. Iya. Gini loh, orang pinjol tuh kebanyakan berawal dari judol, Kak. Mohon maaf banget nih, mayoritas, walaupun nggak semua, tapi ini mayoritas, Kak. Orang judol yang sering kalah, kan dia ketagihan, kecanduan judol. Akhirnya dia pinjol. Terjerat hutang pinjol kan tambah stres. Kesetresan dia dilarikan ke orang yang terdekat dia yang dia anggap lemah. Nah pasanganku saat ini jadi pasangan dia, lemah kan, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen kabur susah gitu. Aku ingat banget wajah dia waktu itu pas nangis, ngeri banget. Nggak, aku tuh sampai kepikiran gitu, seorang perempuan digituin gitu loh. Kayak ada di bayangan, masih ada di sini. Bahkan aku ingat warung makannya, masih tempat makannya di Kota Palangkaraya, tempat makannya woy. Kan tempat makan di, aku sampai nggak pernah mau balik lagi ke tempat makan itu, bukan karena tempat makannya nggak enak, tapi karena ada tragedi buruk yang terjadi di situ. Padahal bukan di aku gitu, di temanku. Tapi aku ingat gitu pas dia diperlakukan dengan buruk di tempat itu tuh nggak enak gitu. Seorang perempuan digituin, menurut aku astaga, jahat betul laki-laki. Orang judi mabuk udah nggak normal, makanya kena target pecandu judol. Iya, orang judol itu rata-rata berawal dari ini, Kak.